Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur atas kita limpahkan atas kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sehingga saya dapat melakukan presentasi pada saat sekarang ini. Baik, perkenalkan saya Nurul Suci Ramadhani dengan NIM 22042139 akan menampilkan presentasi tentang proposal bisnis plan di Serbox saya dengan mata kuliah pengantar kewirausahaan dan yang saya hormati yaitu Ibu Profesor Asmari Lastri, MPD PhD, selaku dosen pengampu, dan kepada semua yang menonton video presentasi saya. Baiklah, langsung saja kepada presentasi saya yaitu tentang perencanaan usaha atau bisnis plan di Serbox saya. Baiklah, saya akan mulai dengan pendahuluan ini, yaitu dessert box. Dessert box merupakan makanan penutup atau makanan dessert yang menjadi hidangan modern yang paling populer dan banyak diminati di kalangan anak muda. Makanan penutup ini biasanya disajikan di dalam kotak transparan yang dapat dikonsumsi langsung di tempat yang dapat mempermudah kegiatan makan yang praktis. Dessert box ini biasanya dibuat atau terbuat dari lapisan kue bolu, krim lembut, dan diberi oleh topping yang manis di atasnya. Sejauh ini, sejak tahun 2019 sampai saat sekarang ini, dessert box dapat menjadi suatu kuliner yang sangat disukai dan diminati oleh berbagai kalangan. Makanan manis ini membuka peluang bisnis yang berpotensi dapat mendatangkan banyak keuntungan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Justifikasi pemilihan produk. Mengapa saya memilih produk ini? Karena ini menjadi solusi terbaik karena sangat aman dan cukup menguntungkan, yaitu dengan berbisnis di bisnis dessert box ini. Karena dessert box ini merupakan suatu kreasi inovasi yang baru yang terbuat dari berbagai macam makanan manis yang dikumpulkan dalam satu tempat yang biasanya dikreasikan lagi untuk menarik para konsumen. Karena produk dessert box ini merupakan bisnis yang sedang naik daunnya dan menuntut adanya atau selalu adanya inovasi baru dalam peluang bisnis dessert box ini agar dapat terjual laris manis di pasaran. Peluang bisnis dessert box ini untuk pemula tidaklah sulit karena saat ini kita memiliki banyak sumber pembelajaran atas kuliner yang dapat mempermudah dalam pembuatan atau pembelajaran untuk membuat bisnis ini. Baik, selanjutnya tujuan usaha. Tujuan usaha yang pertama yaitu dapat menjadi alternatif pilihan makanan penutup yang unik dan praktis yang khususnya bagi mahasiswa Universitas Negeri Padang atau juga bagi masyarakat sekitar lingkungan dari universitas ini. Yang kedua yaitu dapat menghasilkan inovasi terbaru dan rasa yang baru bagi suatu hidangan berbahan dasar susu dan kue ini, dan dapat berusaha membuat cemilan makanan penutup ini dapat berbeda dengan pesaing lainnya. Tujuan usaha yang ketiga yaitu dapat melakukan marketing dengan melakukan promosi-promosi dan menarik testimoni dari pembeli dan diupload pada media sosial agar dapat menarik minat dari pelanggan. Yang keempat yaitu tujuannya yaitu dapat menolong dan dapat memudahkan mahasiswa sekitar untuk mendapatkan makanan praktis dalam pengganti perut dan sebagai makanan yang praktis dan mudah untuk didapatkan. Selanjutnya yaitu gambaran umum dan konsep bisnis. Ide atau gagasan usaha dari ini sendiri yaitu pada kasus umumnya para mahasiswa memiliki waktu yang sempit di antara kesibukan kegiatannya keseharian yang apa-apa dilakukan sendiri. Pada kasus ini, mahasiswa dapat sebisanya atau dapat kesulitan dalam memanajemen waktu bagi mereka, yaitu dalam membagi waktu untuk beristirahat atau untuk makan dan minum, dan membagi waktu untuk belajar. Maka dari itu, dengan kehadiran dessert box ini dapat diharapkan menjadi suatu kemudahan
bagi mahasiswa untuk mendapatkan suatu makanan yang praktis dan makanan atau seperti cemilan pengejar lapar sebelum memakan makanan yang berat. Lalu, nama produk yang kami tawarkan yaitu Dessert Box atau bisa disebut juga dengan nama brand kami sendiri yaitu dessert.co yang berupa campuran dari makanan yang manis yang digabungkan menjadi satu. Keunggulan dari produk kami yaitu satu, kami menggunakan bahan baku yang pilihannya berkualitas terbaik. Yang kedua, ini termasuk makanan kekinian yang dapat menarik perhatian, terutama perhatian kalangan anak muda yaitu seperti mahasiswa. Yang ketiga yaitu sebuah cemilan yang murah, tapi tidak murahan tentunya. Yang keempat yaitu porsinya yang umumnya cukup besar dapat membuat cukup mengenyangkan bagi mahasiswa yang kesulitan mendapatkan makanan berat di sekitarnya. Selanjutnya yaitu banyak pilihan rasa. Ini membuat para pembeli dapat menarik untuk mencobanya, untuk mencoba berbagai macam pilihan varian rasa ini. Yang terakhir yaitu cita rasanya tidak diragukan lagi, apalagi bagi pecinta makanan manis. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Target utama pasar dari usaha ini yaitu para mahasiswa Universitas Negeri Padang, dan selain itu juga kami juga menargetkan pasar kami yaitu pada masyarakat umum di sekitaran dari lingkungan Universitas Negeri Padang ini. Metode pelaksanaan kami yaitu kami berlokasikan di sekitar lingkungan kampus Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Persiapan kegiatan kami yaitu dengan melakukan survei pasar target, survei pasar pesaing, mencari dana dan investor untuk dapat memberi dana pada usaha ini, dan promosi pemasaran pada sebelum, selama, dan sesudah dari usaha ini. Selanjutnya analisis produk. Kegunaan utama dari produk ini yaitu menjadikan cemilan pengejar perut yang cukup mengenyangkan dan dapat dikonsumsi pada waktu senggang, waktu berkumpul atau saat belajar. Dan selain itu, uraian ciri-ciri produk kami yaitu seperti makanan penutup manis yang berbahan dasar oleh kue bolu, biskuit Oreo, dan krim manis dipadukan dengan beberapa topping yang menarik. Lalu ini proses dari produksi kami dalam pembelian bahan baku, proses produksi, pemasaran dan penjualan, dan evaluasi dan laporan yang telah saya jelaskan. Selanjutnya inilah bahan baku yang kami pakai dalam pembuatan dessert box ini. Lalu ini langkah-langkah pembuatannya. Setelah semua bahan jadi, maka akan kita satukan di dalam suatu tempat yang transparan seperti di gambar ini, akan disatukan dan akan jadilah suatu kesatuan dessert box. Modal operasional atau kerja kami. Modal operasional atau kerja kami saat sekarang ini yakni kegiatan usaha yang modalnya hanya untuk membeli alat-alat yang sederhana yang terjangkau saja terlebih dahulu, karena peralatan yang cukup mahal kami masih memakai peralatan sendiri, jadi ini tidak termasuk pada bagian modal utama dari usaha kami. Selanjutnya ini perkiraan dari analisis keuangan kami. Dari biaya peralatan dan bahan baku jumlahnya yaitu dari peralatan 955.000 ditambah dengan 190.000 menjadi 1.145.000, dan pendapatan yang kami perkirakan yaitu per bulannya yaitu 11.250.000, dan pendapatan per tahun kami yaitu 135 juta rupiah yang telah kami perkirakan dan telah kami analisa selama ini. Selanjutnya, analisa SWOT, yaitu strength atau kekuatan kami yaitu dengan desain produk yang memiliki ciri khas dan melakukan kegiatan promosi, melibatkan influencer, melakukan distribusi yang efisien, melakukan keraman kepada pembeli, menjaga dan mengembangkan kualitas produk, dan melakukan pelayanan pada
melakukan pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan aplikasi sosial media yang sering dimainkan oleh para kalangan muda, terutama pada mahasiswa. Peluang kami yaitu persaingan dari user box sendiri masih tergolong sedikit. Yang kedua, kami selalu membuka peluang bagi siapapun yang memiliki atau memberikan pemodalan pada usaha ini. Yang ketiga yaitu melakukan inovasi-inovasi dan melakukan promosi sesuai tren dari sekarang. Selanjutnya yaitu memanfaatkan sosial media dalam pemesanannya agar mempermudah dalam pemesanan dan mendapatkan dari produk ini. Selanjutnya yaitu kami menggunakan jasa kurir untuk melakukan pesan antar. Threats atau hambatan. Hambatan dari usaha ini sekiranya yaitu adanya pesaing lain yang melakukan inovasi lebih unik dari kami. Selanjutnya, modal yang dipakai tergantung pada hasil perputaran penjualan. Jadi, modal kami masih belum menentu. Selanjutnya, banyak usaha yang lain yang masih lebih unggul IT-nya daripada kami. Lalu, kami masih kesusahan dalam mencari karyawan untuk kurir dalam pesan antar. Weakness atau kelemahan kami yaitu pertama pembuatannya yang masih memiliki banyak tahapan. Ini memakan waktu yang cukup lama untuk mendapatkannya. Lalu yang kedua, beberapa alat yang digunakan cukup tergolong mahal. Baik, selanjutnya. Baik. Sekian dari presentasi saya tentang bisnis plan di Serbox ini. Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Nur Suci Ramadhani, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.